Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dan tolonglah kami untuk tidak sekedar menjadi pendengar saja, tetapi agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kelima. Demikian dikatakan, justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang beragama sering mendefinisikan iman hanya sebatas yakin atau percaya saja kepada Tuhan dan firman-Nya. Lalu hafal ayat-ayatnya di luar kepala sudah dianggap beriman. Tetapi di sini Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa iman saja tidak cukup. Iman harus disertai dengan perbuatan konkret. Inilah yang disebutnya kebajikan. Rasul Petrus berkata dalam ayat harian kita hari ini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan senada dengan Rasul Petrus itu, Rasul Yakobus juga mengungkapkan bahwa iman saja tidak cukup. Rasul Yakobus bahkan berkata bahwa kalau kita cuma memiliki iman, tapi tidak memiliki bukti konkret dari iman itu, yakni perbuatan, maka kita sama saja dengan setan. Sebab setan aja pun percaya pada Allah. Setan bahkan gemetar. Yakobus 2 ayat 19. Maka yang membedakan kita dengan setan adalah kita percaya sekaligus mampu menunjukkan buah dari iman kita tersebut. Jadi melalui pengajarannya, Rasul Petrus hendak mengingatkan bahwa iman ternyata tidak hanya sekedar perasaan percaya atau yakin saja. Kalau hanya sekedar perasaan percaya saja, itu terlalu abstrak dan sangat bias. Yang terpenting adalah bukti nyata yang dapat dilihat dari perkataan dan sikap yang menggambarkan iman kita yang sesungguhnya. Iman memang hal yang sangat penting dan yang utama, tapi iman bukan satu-satunya. Karena kepada iman harus ditambahkan lagi dengan sungguh-sungguh beberapa hal yang membuat iman kita itu menjadi hidup. Dan dalam konteks ayat harian kita hari ini, memang dikatakan yang pertama adalah iman. Tapi kemudian tambahkanlah pada imanmu itu kebaikan atau kebajikan. Dan setelah engkau memiliki iman dan memiliki kebajikan, tambahkanlah lagi pada iman dan pada kebajikanmu itu pengetahuan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama dikatakan terlebih dahulu adalah beriman. Beriman dulu, percaya dulu kepada Tuhan. Jangan dikit-dikit sudah langsung ingin berbuat baik. Nanti kita menjadi seperti Marta, ujung-ujungnya bersungut-sungut. Maka berimanlah dulu kepada Tuhan. Seperti Maria, membiarkan dirinya dilayani terlebih dahulu oleh Tuhan. Rasakan dulu kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hitung berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan pada kita. Bersimpullah di kakinya, mendengarkan pengajarannya terlebih dahulu. Orang yang menganggap iman tidak penting, yang penting adalah perbuatan baik saja, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang congkak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya pernah Tuhan Yesus berkata di Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Maka pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
Mari kita perhatikan bahwa orang-orang itu sebenarnya melakukan hal-hal yang baik. Tetapi mengapa Allah justru mengatakan bahwa mereka adalah pelaku kejahatan? Jawabnya, karena mereka melakukan kebaikan itu tanpa iman, tanpa mengenal kehendak Tuhan. Mereka melakukan kebaikan itu dari pikirannya sendiri dan demi dirinya sendiri. Itu sebabnya nats kita hari ini mengatakan kita hal yang paling mendasar, yaitu beriman dulu kepada Tuhan, baru setelah itu berbuat baik. Dan iman yang benar yang mendasari perbuatan baik kita adalah bahwa kita sudah terlebih dahulu menerima kasih dari Tuhan kita. Karena itulah kita menyalurkan kasih kepada orang lain. Itulah perbuatan baik yang didasarkan pada iman. Maka setelah kita beriman, barulah kita menambahkan kepada iman kita itu kebajikan atau perbuatan baik. Iman tanpa perbuatan adalah hampa atau kosong, ibarat tubuh tanpa roh. Seorang teolog Kristen berkata, "Good works do not make us Christian, but Christian will do good works." Perbuatan baik tidak membuat kita menjadi Kristen, tetapi orang Kristen akan melakukan perbuatan baik. Benar sekali saudara-saudara, kita selamat bukan karena berbuat baik, tapi sebaliknya kita berbuat baik sebagai tanda bahwa kita sudah diselamatkan. Orang tidak dapat melihat iman kita, maka biarlah orang lain merasakan iman kita itu dari buah-buah kebajikan yang kita lakukan. Tuhan Yesus ingin orang lain merasakan kehadiran kita. Itu sebabnya Yesus berkata di Matius 7 ayat 12, "Apa yang engkau kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu terlebih dahulu kepada mereka." Jadi Tuhan Yesus ingin kita proaktif memulai perbuatan baik kepada orang lain. Jangan menjadi orang Kristen yang pasif, yang menunggu orang lain dulu berbuat baik kepada kita, baru kita berbuat baik kepada mereka. Itulah yang kedua, tambahkan kepada iman kebajikan. Barulah setelah kita melakukan kebajikan sebagai buah dari iman kepercayaan kita kepada Tuhan, maka Rasul Petrus mengingatkan kita agar kita menambahkan kepada kebajikan itu pengetahuan. Jadi mari kita ingat saudara-saudara, yang pertama dan yang utama adalah iman. Beriman dulu. Tapi iman saja tidak cukup. Setelah kita beriman kepada Tuhan, maka kita diminta menambahkan kepada iman kita itu kebajikan. Jadi kebajikan kita dibangun di atas iman. Dan setelah kita melakukan kebajikan, barulah kita diminta menambahkan kepada kebajikan itu pengetahuan. Apa maksudnya menambahkan kepada kebajikan pengetahuan? Maksudnya adalah Tuhan tidak ingin kita cuma baik, tapi tidak berhikmat. Tuhan ingin kita baik, tapi sekaligus berhikmat. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di Matius 10 ayat 16, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Tuhan tidak ingin kita cuma baik, tapi kita juga harus melakukan kebaikan itu dengan cara yang benar dan pada saat yang benar pula. Contoh, kebaikan bisa menjadi tidak baik kalau dilakukan pada saat yang tidak benar, tidak tepat. Misalnya, beribadah itu baik, tetapi beribadah di saat semua orang sedang kerja bakti adalah hal yang tidak baik. Atau melayani di gereja itu baik, tetapi pelayanan yang membuat keluarga kita jadi terlantar justru pelayanan yang tidak baik, bukan pelayanan yang memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan menginginkan kita tidak sekedar berbuat baik, tapi Tuhan ingin kita berbuat baik dengan cara yang benar, dengan hikmat, agar perbuatan baik kita itu benar-benar memuliakan Tuhan dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi mari kita ingat kembali saudara-saudara pesan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, beriman dulu. Kemudian, setelah kita beriman, tambahkanlah kepada iman kita itu kebajikan. Dan setelah itu, tambahkan pula kepada kebajikan kita itu pengetahuan. Agar Tuhan dimuliakan oleh hidup kita dan orang lain bersukacita melihat kehadiran kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau ingatkan kami tentang hal yang benar menurut teologi atau iman Kristen. Tidak sekedar berbuat baik, tetapi kami harus beriman dulu kepada Tuhan.
Baru setelah itu kami tambahkan kepada iman kami kebajikan. Kebajikan itulah buah atau tanda bahwa kami beriman. Dan kebajikan tidak cukup hanya kebaikan semata, tapi kami juga harus cerdik, kami juga harus berhikmat. Kebaikan harus dilakukan juga dengan cara yang tepat dan pada saat yang tepat. Kebajikan seperti inilah yang bisa memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tolong kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.